I'm K2, welcome to K2Cast, kelompok 2 podcast. Baik lagi sama gue Caca dan gue Safwa, dan kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih. betul banget sih, di sini gue udah ada Hana, Naomi, dan Rosi. Yeay, boleh disapa dulu dong. Hai. Nah, gimana nih kabar kalian? Lagi oke banget? Oke aja? Oke atau malah lagi butuh sandaran nih guys? Kalau dari aku ya, sebenarnya aku lagi baik-baik aja tapi agak sedikit sakit. Dan aku juga akhir-akhir ini lagi banyak banget kesibukannya. Aku juga menjadi head sosial media spesialis di salah satu organisasi dan juga pastinya aku kuliah, dan juga aku lagi mempersiapkan nih kalau besok itu aku bakal perform di Wimaya Fest. Keren banget, bangga. Kayak dia, kayak lo sibuk tapi kayak lo masih bisa menyempatkan waktu buat podcast di sini. Makasih banyak. Gokil. Terima kasih kembali. Nah, kalau lo Han, gimana nih kabar lo? Nah, kalau kabar gue baik-baik aja sih, tapi agak suntuk dikit karena sama pekerjaan organisasi yang dimana sebenarnya gue pengen banget role itu, tapi ternyata pas didalemin gue lumayan suntuk aja sama pekerjaannya. Jadi lagi nyari ini aja kayak kegiatan yang semacam volunteer tapi nggak sampai 6 bulan atau 3 bulan gitu, Yang nggak hektik lah. ya biar ngebandingin biar nggak begitu suntuk supaya hilang, dan paling cuman sama kerja kelompok aja sih kesibukan gue gitu aja. Keren sih, keren. Semoga cepet dapet volunteer yang cocok ya sama kita. Amin. Sama gue denger Rosi nih kayaknya lagi sibuk volunteer ya. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih, Ca. Karena kayak gue lagi baru sibuk daftar volunteer, tapi ada beberapa yang udah keterima juga. Dan memang untuk awal mula masih sedikit hektik ya. Cuma gue percaya sih kedepannya gue bakal lebih bisa nyimbangin sama porsi gue sendiri. Tapi nih ya teman-teman K2, di tengah kesibukan gue ini selalu manfaatin waktu luang buat me time. Nah, salah satu gue me time itu dengan cara gue nonton film ataupun series. Nah, akhir-akhir ini series yang lagi suka banget gue tonton itu ada series Gadis Kretek. Pada tau gak series Gadis Kretek? Oh, gue tahu. Viral banget, emang gokil banget. Tapi emang itu tentang apa sih? Nah, series Gadis Kretek ini tuh cukup jadi bahan perbincangan warganet ya, karena banyak yang bilang kalau series ini merupakan series terbaik di Indonesia tahun ini. Wow, Iya, keren bener banget. banget. Dan menurut gue pun ya, this is the best series that I've ever watched. Karena kayak FYI, series ini tuh merupakan awalnya tuh novel Gadis Kretek karyanya Kak Ratih Kumala yang terbit di tahun 2012. Udah lama banget ya. Lama banget. Nah, hebatnya lagi nih ya, buat kalian yang belum pada tahu, novel ini tuh berhasil nyabat 10 besar penerimaan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa 2012. Gokil banget gak? Gokil kan? Nah, makanya gue tuh tertarik banget buat nonton series ini, ditambah pemeran utamanya tuh Dian Sastro. Iya benar. Gokil kan? Cantik banget sih, itu cantik banget. Di situ. Terus kayak di sini tuh dia berperan sebagai Dasia atau yang dikenal dengan Jengya. Oh iya, Jengya. Nah, terus juga series ini tuh nyeritain kehidupan Jengya di tahun 1960-an. Nah, selain nyeritain kehidupan Jengya nih, series ini tuh juga nyeritain tentang industri kretek di masa itu, terus juga nyeritain tentang perpolitikan di masa pasca kemerdekaan, dan juga nyeritain tentang kehidupan percintaannya Jengya. Keren kan? Keren banget sih. Yang gue tangkap tuh emang series ini tuh nggak fokus ke percintaan aja nggak sih? Jadi kayak ada tentang sejarah kretek di Indonesia, terus juga tentang feminisme lah yang pada zaman itu mungkin masih susah ya buat kesetaraan gender gitu. Nah, bener banget, Syaf. Mungkin kayak banyak dari penonton itu tuh fokusnya tentang ke kisah percintaannya Jengya ya. Tapi gue sendiri, personally, gue tuh lebih interest sama karakternya Jengya, di mana dia itu mencita-citakan kemerdekaan bagi perempuan. Nah, Jengya nih menolak banget pengotak-ngotakan gender, yang dimana Jengya ini berani ngungkapin kalau dirinya itu gak mau sekedar ngelayanin laki-laki. Nah, terus juga Jengya tuh pengen dikasih kepercayaan sama
ayahnya buat mengelola pabrik. Nah, Jeng ini karakternya yang punya ambisi gede banget gitu loh, yang dimana dia ini pengen banget bikin kretek terenak pada masa itu. Menarik banget sih, jadi kayak emang gak fokus ke percintaan aja. Mungkin kalau misalnya dilihat dari luar kayak oh ini paling film romantis, tapi iya, backgroundnya betul. zaman Benar. masa lalu gitu, tapi Iya. ternyata enggak, kayak banyak banget ya yang di highlight gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri Han, gimana tentang Nah, series ini? Sesuai yang gue lihat di TikTok sama Twitter sama yang ditambahin sama lo tadi, bener sih itu lebih ke apa ya, mengangkat tentang diskriminasi perempuan gitu. Bener-bener. Gokil banget sih ya, seriesnya tuh gue tuh sama Syafa sebenarnya kemarin baru aja nonton tapi belum selesai. Iya, karena belum selesai. Dan menurut gue series Garis Kretek ini tuh worth to watch sih buat semua orang, apalagi buat cowok-cowok zaman sekarang biar terbuka pandangannya tentang feminisme dan kesetaraan gender. Ya benar banget. Wah sama banget. Iya, Bener. Wah sama banget. Gue juga lihat spoiler di TikTok nih. Katanya Dian Sastro ini bener-bener, gue tuh amazed banget nih sama Dian Sastro karena dia bener-bener berubah. Yang tadinya dia jadi apa ya, wanita ibu kota, dia berubah banget jadi wanita Jawa Kraton, yang dimana dia harus nyesuaiin adat-adat istiadat di sana, budaya Jawa di masa itu. Dan menurut gue Dian Sastro sukses banget sih bawain menjadi Jeng Yah ini. Berarti kalau yang gue kaitin ya dari karakter si Dacia ini, kita tuh tahu bahwa dia tuh berusaha memahami karakter dirinya sendiri melalui suatu apa sih namanya, komunikasi intrapersonal yang dilakukan secara nggak langsung gitu ya. Betul banget Hana. Jadi gini, kalau misalkan kita ungkit kembali dari kisah-kisah diskriminasi di series ini, yang pertama gue tuh notice kalau ada pandangan orang-orang tentang Jeng Yah tuh yang nggak nikah-nikah, yang dimana kan kalau di masa itu udah umur 20 tahunan tapi belum nikah kan kayak dipandangnya sebelah mata banget kan. Terus yang paling berkesan di kepala gue itu dimana Jeng Yah ini ketahuan bikin saus kretek di ruangan saus. Nah, mitosnya di zaman itu gak boleh ada campur tangan perempuan dalam meracik kretek karena kayak bakal merusak cita rasa kretek itu sendiri. Nah, terus gara-gara itu ada nih karakter ahli peracik, dia tuh kayak bikin ritual buat ngusir tentang hal-hal seperti itu. Nah, karakter Jengnya ini kan kuat banget kan, walaupun kita lihat diskriminasi, dia tuh bisa ngebuktiin ke semua orang nih kalau cewek juga bisa loh bikin saus kretek, dan bahkan kretek buatan Jengnya itu jadi kretek yang paling terkenal di masa itu. Nah, kalau misalkan kita kaitin ya dengan komunikasi intrapersonal, kita bisa lihat di situ karakter Jengnya ini ngelakuin komunikasi intrapersonal dengan dia tuh ngobrol sama batin dia sendiri gitu. Jadi kayak dia diem terus kayak dia diem tuh seakan-akan dia tuh lagi ngobrol sama batin dia sendiri. Terus juga Jeng Yah ini kan istilahnya punya banyak tekanan ya. Nah, dia tuh ngehadepin berbagai diskriminasi dan juga ekspektasi sosial yang menjerat perempuan pada zamannya, yang kayak tadi gue ceritain, terutama yang terkait dengan peran gender gitu. Jadi bisa dibilang emang scene pas Jeng Yah ketahuan bikin saus kretek di ruangan saus itu kayak momen penting ya yang ngegoyang ekspektasi tradisional tentang perempuan gitu ya. Benar. Iya, jadi kayak si Jengnya ini kayak punya tekad yang kuat, kayak dia tuh pengen ngubah pandangan soal perempuan di zaman itu di industri kretek yang emang didominasikan sama laki-laki, padahal kayak dia punya potensi kan. Betul. Jadi intinya Jeng Yah ini manfaatin komunikasi interpersonal buat memahamin dan memvalidasi dirinya sendiri ya. Kayak dia bangun keyakinan bahwa dia punya potensi besar buat mencapai apa yang dia impikan meski dihadapkan oleh berbagai diskriminasi di sekitarnya. Iya benar banget yang tadi Naomi bilang, kita ngehubunginnya tuh ke komunikasi intrapersonal karena di sini si Jengnya tuh benar-benar berkomunikasi sama diri dia sendiri. Kayak yang gue lihat di series itu juga dia kayak nggak ngobrol soal perasaan dia ke siapapun nggak sih? Iya, dia benar-benar kayak ngobrol sama diri sendiri, dia berevaluasi diri sendiri. Kayak dia, yang gue notice tuh kayak dia tuh pengen banget kebebasan ya, yang di highlight terus di series itu. Bener, sama kayak yang Oci tadi bilang, dia tuh kayak bisa dibilang ngelakuin refleksi diri. Dia sadar bahwa dia nggak mau tuh terpaku sama norma-norma yang ada pada masa itu gitu. Dan dia punya impian untuk ngambil peran yang lebih besar, intinya untuk mengelola pabrik kretek, meskipun banyak yang nggak percaya kalau dia tuh bisa sukses gitu. Karena di perempuan gitu kan. Betul. Berarti dengan kata lain dia tuh punya karakter yang
ambisius banget ya. Iya, benar Sama kayak ambis banget dia orangnya. dia tuh bisa yakinin diri sendiri bahwa dia tuh bisa dan and she has proven Iya, gitu. bener banget. Tapi karena gue belum selesai ini nontonnya sama Caca, emang masih penasaran banget ya. Pasti bakal kita selesaiin Iya, sih. tapi kalau misalnya ngomongin tentang komunikasi intrapersonal, gue sama Caca baru episode 1 aja kita udah notice banget gak sih? Bener. Kayak Jengnya ini emang benar-benar menggunakan komunikasi intrapersonal banget di dirinya sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi intrapersonal nih, gue ngerasa karakter Jengnya tuh apa ya? Relate gitu sama kita semua. Pasti kan kita semua tuh selalu ngobrol sama diri kita sendiri kan. Nggak semuanya kita share dengan orang lain. Pasti banyak konflik batin yang kita rasain juga yang relate kayak Jengnya ini. Kalau misal kalian sendiri, kalian punya cara nggak sih kayak kalian ngobrol sama diri kalian sendiri? Boleh deh dari Naomi. Oke, kalau aku ya caranya pastinya aku harus ngenalin diri aku sendiri dulu sih, kayak gue tuh maunya apa yang gue lakuin kalau misalkan having a bad mood atau apapun itu. Jadi gue harus mengenali mood gue pada saat itu dulu, baru gue bisa berkomunikasi dengan diri gue sendiri. Cara gue bisa mengenali diri gue sendiri itu ya itu dengan gue pasti menyendiri dulu di kamar. Dan gue pernah tuh pas zamannya COVID, gue kan lagi sering-seringnya tuh bersosialisasi dengan diri gue sendiri. Jadi gue banyak banget tuh berkomunikasi dengan diri gue sendiri. Jadi gue kadang nanyain diri gue apa sih yang gue mau, dan di situ banyak tuh yang gue pelajarin, kayak gue ternyata maunya ini, dan ternyata gue passionnya ini, dan gue bisa mempelajari banyak passion yang baru gitu, apa yang gue mau. Jadi cara gue berkomunikasi dengan diri gue sendiri pastinya gue harus mengenali mood gue sendiri dulu, dan pastinya menjauhi sosial terlebih dahulu gitu. Menjauhi kerumunan lah. Iya, karena kan gue juga introvert ya, jadi harus apa ya? Butuh waktu sendiri juga ya. Waktu sendiri, bener banget. Jadi cara gue kayak gitu sih. Kalau Han gimana Han? Kalau gue mungkin ini ya apa pengalaman pas pindah jurusan kali. Oh, beda jurusan. Iya, Fun fact nih teman-teman. Jadi sebelumnya di biologi kan, nah itu di unsur kan, nah itu tuh kayak bukan murni keinginan gue gitu loh. Jadi kayak itu awalnya permintaan orang tua. Nah pas gue jalanin kok kayak konflik batin gitu kan, something is not right gitu. Akhirnya gue beraniin diri buat kayak nyuarain suara gue kayak kayaknya kurang enjoy gitu. Akhirnya ya udah gue negosiasi sama orang tua, terus akhirnya disepakati, dan di situ gue kayak ngejar 6 bulan buat UTBK. Gokil banget, keren banget. Ini keren banget sih. Keren banget. Ya udah akhirnya boleh, dan ya udah akhirnya gue milih buat keluar di semester 2 dan belajar aja tuh 6 bulan buat dapetin sosum, dan alhamdulillah dapet. Alhamdulillah. Lulus SBM. Ih keren banget. Gue gak nyangka sih ini keren banget karena udah pindah jurusan, pindah kampus, pindah kota, pindah peminatan. Ya, Wah, dari gila. Saintek ke Dan Sosum. cuma 6 bulan Iya, gitu. Itu keren sih, dan lu bisa nyelesain itu semua dengan diri lo sendiri pastinya ya. Kalau Rosi nih bagaimana nih Rosi? Kalau gue kan kalian semua pasti tahu ya, gue tuh suka banget yang namanya nongkrong. Kayak nongkrong tuh gue 1 hari tanpa nongkrong gue bisa gila. Gue harus banget nongkrong nih, minimal 3 jam nih gue nongkrong nih habis kuliah. Nah karena gue banyak nongkrong, terus gue banyak ketemu orang banyak, pas gue cerita gue mau ikut banyak volunteer di eksternal, mereka tuh kayak ngeraguin diri gue gitu loh. Kayak mereka bilang, emang lo bisa kayak ngejalanin banyak volunteer, emang lo bisa ngehandle-nya, emang lo gak bakal keteteran. Kayak ada yang bilang gue aja cuma ikut 2 volunteer tapi gue burn out banget, gue keteteran banget. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin gue jadi ngeraguin value diri gue sendiri, yang bikin gue jadi kayak iya ya, gue mampu gak ya buat ngejalanin volunteer yang gue ikutin ini, gue bakal mampu gak ya buat komitmen 3 bulan atau 6 bulan ke depannya. Terus dengan hal-hal kayak gitu, gue secara gak langsung gue tuh ngelakuin komunikasi intrapersonal ke diri gue sendiri. Kayak gue refleksi ke diri gue sendiri, apa aja nih yang kurang di diri gue. Terus juga gue dengerin omongan-omongan orang, yang dimana awalnya nih omongan orang nih bikin gue insecure dan bikin gue istilahnya ngeraguin diri gue sendiri. Tapi setelah gue lihat-lihat, omongan orang nih bisa gue jadiin evaluasi buat diri gue sendiri. Nah makanya evaluasi itu bikin gue mikir kayak,
oh iya ya, kan yang terjadi di mereka belum tentu terjadi di gue, kan yang apa yang mereka rasain belum tentu itu juga yang gue rasain. Makanya gue memberanikan diri buat ikut banyak volunteer, dan alhamdulillah dari komunikasi intrapersonal yang gue jalanin, dari pengevaluasian diri, gue jadi bisa bikin skala prioritas buat kegiatan-kegiatan gue yang dimana kayak kerjaan-kerjaan gue yang deadline-nya lebih deket atau yang lebih rumit bakal gue kerjain lebih dulu dibanding sisanya, terus kayak gue urutin gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bikin kayak waktu-waktu gue bisa ngebagi ke kerjaan-kerjaan gue, dan juga pastinya gue masih bisa tetap nongkrong setiap hari karena gue udah bentuk skala prioritas dari gue evaluasi diri gue sendiri gitu. Nah, dari jawaban ketiga teman kita nih ya guys, bisa banget jadi tips buat kalian semua di rumah, karena apa ya, tipsnya tuh bener-bener membantu banget sih buat gue juga. Kayak gue bakal ngambil tips dari kalian bertiga sih, kayak contohnya bikin skala prioritas, terus ngobrol sama diri sendiri ya, berusaha untuk nyakinin diri sendiri kalau kita bersuara tuh juga nggak akan ada masalah lain gitu. Ya, yang gue simpulin dari tiga-tiganya berarti penting banget yang ngobrol sama diri sendiri, karena ngobrol sama diri sendiri itu benar-benar jadi apa ya, nge-heal diri kita, kayak Betul evaluasi banget, semuanya, betul dan banget. juga kita bisa tahu apa kurangnya kita dan kita harus apa untuk kedepannya. Nah, teman-teman, kayak itu kita udah gak kerasa, udah lama kita ngobrol sama Rosi, Naomi, dan juga Hana tentang dari kesibukan, terus dari series Gadis Kretek, terus Betul. juga komunikasi Tes intrapersonal. Udah seru banget ya kita ngobrol-ngobrol hari ini. Tapi sayangnya kita harus selesai nih. Sedih banget. Sedih banget, benar-benar sedih banget. Tapi tenang aja teman-teman, kayak itu kita masih bakal bikin tugas-tugas menarik lainnya. Bener banget. Jadi jangan sedih teman-teman semua, kita bakal masih sekelompok sampai uang. Jadi stay tune terus ya di K2Cast Kelompok 2 Podcast. Bye-bye.